Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Kali ini kita akan membahas komik 1 SR6. Komik pertama profesional dan major labelnya Mato Mas Hub. Mato. Yes. Ini yang buatku Mas, jatuh cinta sama komik Indonesia lagi. Bukan Garudayana. Oke. Jadi pas Garudayana itu aku emang bagus nih. Tapi baca 1 SR6. Tapi duluan Garudayana ya? Duluan Garudayana. Oh iya, Ding. Tapi 1 SR6 yang membuat aku convince kalau komik Indonesia itu udah bagus karena dia bukan shonen. Oh iya, betul Dia bukan sekali. shonen. Jiwanya shonen tapi cara penceritaannya Betul. cukup seinen. Betul. Tempatnya juga shonen masuk karena SMSR. Iya, SMSR sih. Jadi setelah baca ini, kemudian aku tidak lama itu event di SMSR. Oh, ada event di Jepangan. Nah itu jadi aku juga nampak Dilas gitu. Oke. Ini masih merupakan komik dibilang favorit mungkin iya, tapi aku amazed banget sama Mato. Bagaimana ceritanya sangat sederhana ya? Ceritanya sangat sederhana. Kalau dibilang Jogja banget, iya jelas iya. Kreator banget. Soalnya kan ngomongin jiwa ya. Ya tapi Mato tuh di sini tuh luas banget tuh loh, Riz. Iya. Dia kalau komik Mato sekarang yang baru-baru mungkin aku ngerasa semakin matang Mato itu semakin dia mungkin nggak cocok untuk dibilang punya agenda, tapi aku nggak menemukan padanan kata yang cocok. Tapi dia tuh Mato semakin, dan ini hal yang wajar, Mato sebagai kreator semakin punya maksud dan tujuan. Kalau ini tuh bersenang-senang, gitu aja, dan bagus. Dan bacanya juga nyaman sekali. Iya. Kita nggak tahu komik ini masih bisa didapatkan apa enggak. Ya, ini adalah koleksi keduaku. Yang pertama hilang. Oh. Sebenarnya nggak hilang sih. Udah hancur. Oke. Terus akhirnya aku lupa ketinggalan di kosanku yang mana. Akhirnya ketika ini masih di marketplace masih ada, terus minta tanda tangan lagi. Karena dulu tuh aku nge-approach Mas Mato. Ini kan namanya masih Muhammad Fatanatul Haq kan. Jadi langsung aku cari Facebooknya, nyari kejar orang. Ternyata di Jogja nih. Emang tahu di Jogja. Dan setelah itu Mato apakah cukup sering jadi pembicara di Mangga Fest? Iya. Enggak, belum. Oh, belum. Enggak, maksudnya setelah ini enggak ya? Setelah ini ya. Oh, iya. Setiap Mangga Fest itu. Hampir setiap Mangga Fest. Cuman memang setelah baca ini, ketika bukan cuman sih, tadi salah aku ngomongnya. Kemudian kan garapnya Mas, yang menang silver tuh loh. 5 menit. 5 menit dia menang tuh adalah hal wajar kalau udah baca ini. Betul. Karena walaupun 5 menit itu meminjam cerita orang lain, maksudnya pakai cerita yang kan tandem ya sama Mas Okto. Tapi storytellingnya masih gayanya Mas Mato. Dan yang aku kagum lagi sama Mato dari ini sampai dengan sekarang di waktu ini, komiknya dia yang paling baru, memang secara gambar, secara skill memang berkembang, lebih detail segala macam. Tapi karakternya, maksudnya gaya gambarnya sama, gitu loh. Itu menyenangkan sekali. Itu menyenangkan sekali. Dan aku pernah bilang gini, kalau ada yang nanya gimana tuh gaya gambar komik Indonesia, biasanya aku nunjukin ini. Oh iya, nggak salah. Dulu ya. Betul. Artinya mangga enggak, Indonesia banget, Indonesia lama juga enggak, Amrik apalagi enggak, gitu. Tapi nggak salah, betul. Mato itu gaya gambar atau visualnya tuh memang ya jelas ada kekhasan. Kayaknya harus ditunjukin deh. Kekhasannya tuh kuat banget. Dan jangan lupa, Riz, ini barisan pendobrak awal koloni ya. Iya. Wah, itu ini bersejarah sekali. Ini bersejarah sekali. Apa barengannya? Enggak, ini tuh pas terbit satu Mas. Jadi kan batch pertama itu kan emang Garudayana, Garuda Boy dan lain sebagainya kan. Nah, habis itu ini batch berikutnya yang udah tiap bulan tuh ada berapa komik yang terbit itu loh. Bukan kloter ya. Oke. Ya. Dan aku ingat aku beli ini dulu tuh yang pertama ya. Yang pertama itu aku beli di Togamas. Jadi beneran aku menanti komik Indonesia ketika beli ini. Nggak sengaja nemu apa tahu, Riz? Tahu. Oke. Karena aku ngikutin Facebooknya Koloni dulu tuh. Emang nyari kan, emang nyari. Nah, perasaan yang sama kemudian ketika baca Jalan Komik.
Oh iya, Kalau iya. komik. Walaupun komikusnya malu ya katanya yang kalau ngomongin soal jalan komik. Tapi buatku rasanya mirip 1SR6 karena mungkin karena di lesehan juga ya. Iya, karena secara cakupan, jadi sampai detik ini pun kita take ini dan entah sampai kapan di masa depan, tapi Mato sebagai salah satu founder ya lesehan komik itu jelas Lesehan saja. Studio. Lesehan Studio Lesehan itu komik itu apa ya? itu jelas saja membawa apa atmosfer lah, vibes, vibes gitu. Jadi apa yang Mato keluarkan mah apa yang lesehan Studio tuh down to earth lah. Iya. Rasanya tuh aku dulu main kan. Aku dulu main juga sebagai pembaca Mas Iya, ya iya. bisa main ke sana gitu. Iya. Aku sebagai penerbit Iya. gitu ketemu Mato, Alfa, si siapa Fajar kalau nggak salah. Aku merasa ini tuh memang harus dan layak untuk dicetak ulang sih. 1SR6 tuh apa sih? Ini bukan skala Richter gempa itu. Iya dulu aku bukan. pikir itu, ternyata nama Iya, kelas. Ya, jadi 1 seni rupa 6, sebuah kelas yang tidak pernah ada. Pada saat ini tidak pernah ada. Kita nggak tahu sekarang. Coba kita nanya ke SMSR. SMSR tuh ada beneran, jadi sekolah menengah Seni rupa. Sekarang namanya udah ganti ya. Sekarang namanya mungkin udah ganti, tapi dulu SMSR, terus ada sekolah menengah seni tari, ada seni musik gitu. Jadi dalam satu komplek itu ini katakanlah kayak prequelnya keisi Jogja. Oh iya. Kayaknya tuh kayak gitu. Kalau pengen keisi, ya, Kawah Chandra di mukanya di situ. Betul sekali. Soalnya banyak yang dari sana keisi juga. Betul, jadi nggak asing dengan dunia isi. Gitu, jadi 1SR6 tuh adalah itu. Dan aku seneng banget dulu kalau teman-teman yang baca Lupus, karyanya almarhum Hilman, ya udahlah, Mas Hilman gitu, aku lupa nama panjangnya siapa. Itu kan Hilman itu, almarhum itu menang sebelum jadi penulis Lupus, penulis bestseller di Indonesia, itu kan menang nulis cerpen judulnya Bian, adikku yang tidak pernah ada. Jadi nggak pernah ada tapi dia ceritain. Nah ini juga sama. Jadi aku tuh senang hal-hal yang nggak ada tapi bisa jadi cerita. Tapi kalau dipikir-pikir, dan ini kan ceritanya kan 1SR6. Kemudian ini kan isinya kan anak-anak berandalan ya, dalam tanda kutip ya, anak berandalan yang kemudian Mas Mato beberapa tahun selanjutnya dia bikin kelas khusus naga yang mana Dragon Sakura. Aku belum baca. Remake-nya Dragon Sakura yang mana secara tema juga mirip. Mirip ya. Bahkan Emperor Crown juga anak SMA. Anak maksudku kayaknya memang ada kecenderungan dari Mas Mato pada saat ini ya. Dan mungkin sekarang juga untuk bikin sesuatu yang termarginalkan. Ya, oke. Karena kan ini kan satu kelas yang kamu nggak fit in. Ya. Dan berusaha untuk di dalam tanda kutip diakui. Biasanya sih kelas-kelas terakhir itu di dalam SMA aku dulu. SMA aku kelas. Dulu aku kelas unggulan ya, kelas terakhir. Saya tidak. Saya 15, SMP-nya 3G paling terakhir. Saya itu orang-orang buangan. Gitu. Jadi ya mungkin itu kayak kali ya. Kayak Nation Classroom ya. Ya gitulah. Jadi menarik sekali teman-teman kalau kalian punya kesempatan untuk nyari komik ini dan kalau ketemu. Kalau ketemu silahkan DM Mas Mato, paksa dia untuk menerbitkan lagi komik ini. Iya. Seharusnya masih ada. Datang ke event komik, pinjam komiknya Mato. Mas bawain satu. Atau ke Kuratoru mau baca ini juga bisa. Atau ke ya, punya aku nanti Kuratoru juga. Ngapain dua jadinya? Ya kalau ada orang mau baca banyak. Oh iya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk 1SR6. Sampai ketemu di komik lokal berikutnya. Bye, thank you.